Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, sampurasun. Di video kita kali ini kita kedatangan tamu, teman-teman ya. Kedatangan tamu, dia ingin menyaksikan langsung bahwa proses penarikan benda pusaka itu seperti apa. Tapi lumayan jauh gitu ya pemirsa ya, dari Cililin ke daerah yang bersangkutan gitu ya. Boleh dijelasin kan? Boleh. Saya sudah lama mengikuti Semar Tunggal, menyaksikan semua videonya. Lalu saya datang ke sini, kontak sama orang Semar Tunggal, pengen ditarikin satu benda pusaka karena saya kemarin dapat mimpi dari nenek moyang saya. Cuma saya tidak tahu berwujudnya apa benda pusakanya. Jadi kedatangan saya ke sini ingin diwujudkan. Apakah bisa dari Semar Tunggal bisa mewujudkan mimpi saya tersebut? Kalau ditanya seperti itu ya, mungkin insya Allah gitu ya. Tapi saya nggak berjanji gitu ya, nggak berjanji gitu. Tapi insya Allah ada izin Allah, insya Allah kita bisa bantu gitu dari segi mimpi akang ini ya. Asal Kang dari mana Kang? Saya dari Subang Kang. Tuh pemirsa, alhamdulillah kita kedatangan rekan kita ya dari Subang ya. Mudah-mudahan apa yang dia ngejadiin penasaran bahwa ingin terjun ke daerah kita gitu, khususnya di Kidang Pananjung gitu, Kecamatan Cililin. Padahal jauh-jauh ya, dari Subang ke sini, tapi mungkin ada aura khusus atau semacam penangkapan gitu ya, pemekaan kodam gitu ya. Selain itu Kang, ada unek-unek lainnya nggak selain itu gitu? Hanya itu sih Kang, buat saya untuk minta tolong ke sini grup Semar Tunggal Group buat apakah bisa mewujudkan mimpi saya itu, karena saya juga sekarang masih penasaran apa benda pusaka yang diberikan nenek moyang saya itu tersebut ke saya gitu Kang. Ya mudah-mudahan atas izin Allah kita semua di sini Semar Tunggal bisa bantu gitu ya, bisa membantu. Dan misalkan diambil dari pahitnya dulu ya, kalau misalkan nggak terwujud nggak apa-apa gitu Kang, emangnya nggak apa-apa Kang ya. Yang penting ibaratnya saya sudah melihat gitu, melihat jadi secara langsung prosesnya penarikan benda pusaka itu seperti apa. ya, siap tuh teman-teman, jangan lupa ikuti seru channel Semar Tunggal, jangan lupa subscribe, like, dan komen jejak-jejak Semar Tunggal lainnya. Di video kali ini kita mudah-mudahan ada rekan-rekan kita, terutama ini dari Subang, mudah-mudahan dijabah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Kang, jadi saya ada satu pertanyaan. Oh iya Apakah proses penarikan benda pusaka ini udah diketahui benda pusakanya berwujud apa atau jumlahnya berapa, gimana Kang? Oh, kalau dari benda pusaka yang kita rutin tiap minggu gitu ya, tiap minggu yang wujudin benda-benda pusaka itu sekarang ada 4 gitu ya. Ada 4. Cuman ada ya, mungkin kita saudara akan jauh dari Subang, misalkan ada tambahan request, jadi ngeluarin benda pusaka teh jadi 5 gitu, berikut plus sama yang Akang gitu ya. Tapi saya juga mohon maaf Kang, apakah Akang bersedia terjun ke lapangannya untuk menyaksikan berjalannya kita segi penarikan benda pusakanya gitu? Boleh Kang, kalau bisa saya ikut serta, karena saya juga kadang suka penasaran itu penarikan benda pusaka itu betul atau tidak. Kan kadang banyak yang disetting gitu, kayak gimana benda pusakanya sudah disiapkan. Jadi saya ingin menyaksikan secara langsung benda pusaka itu tertarik secara goib atau tidak. Oh gitu. siap. Oh berarti Akang juga ya, kalau saya rasa-rasa gitu Akang juga
aura-auranya gitu ada kelebihan khusus nih Kang nih. Boleh diceritain dikit enggak gitu? Apakah dari nenek moyang? Ada turunan gitu. Kelihatannya ke saya ada turunan gitu dari nenek moyang gitu. Kalau masalah yang seperti Akang tanya kepada saya, ada titisan dari nenek moyang atau seperti apa? Sebenarnya kalau ditanya-tanya lagi dari orang tua saya terdahulu ada, cuman saya kadang suka nggak tahu nih cara mempergunakannya. Apakah memang ada dalam diri saya atau tidak gitu. Jadi ini Kang ya, jadi punten ya satu acana gitu nya punten teh, soalnya dari aura-auranya gitu jadi berasa gitu Kang, jadi berasa matak si Akang jauh-jauh dari Subang terjun ke tim Semar Tunggal ini, jadi pengen melihat secara langsung gitu apakah ini asli atau settingan gitu. Mungkin ntar di video-video saya Semar Tunggal ya akan memperlihatkan dulu seginya, segi kita bawa benda pusaka atau enggak gitu ya. Nah, ngantar Akang harus siap membahas ke saya kalau ditanya ya, membahas ke apakah saya bawa benda pusaka atau enggak gitu ya. Saya juga akan bantu menjelaskan kalau yang dilakukan secara ini benda pusaka ini, penarikan benda pusaka ini dilakukan secara real, bukan di setting pura-pura gitu. Nah gitu ya, soalnya saya juga ada aura-aura khusus dari badan Akang yang mungkin bertemu bahkan ini Akang ini bukan orang sembarangan lah, kalau bahasa kasar bukan orang sembarangan, tapi orang mempunyai kemampuan yang pengen terjun ke tim Semar Tunggal gitu ya. Dan kawan-kawan semuanya jangan lupa saksikan terus channel Semar Tunggal di video-video lainnya. Sekarang jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga kita butuh doa dari teman-teman semua bahwa kita semua dikasih kesehatan dan dikasih dijabah gitu ya dalam segi penarikan kita. Walaupun yang menonton video kali ini pintu rezekinya cing dibuka selebar-lebar mungkin ya, amin ya rabbal alamin. Sip. Sekarang kita udah nyampe teman-teman ya semua, kita udah nyampe ke lokasi, bahwa lokasi ini minim penduduk dan pencahayaan juga kurang gitu ya pemirsa ya. Dan kita di video kali ini udah nyampe ke tempatnya, bahwa kita akan menarik 5 benda pusaka itu yang disebutkan tadi, bahwa 5 macam benda pusaka itu ada di macam-macam tempat gitu ya teman-teman. Dan kita akan menarik benda pusaka satu demi persatu. Saya dari tim Semar Tunggal minta dukungan doanya atas nama tim Semar Tunggal, biar kita cepat tercapai gitu ya pemirsa. Dan jangan lupa saksikan terus channel Semar Tunggal, dan nontonnya kita ikuti terus video-video kita, dan segi nontonnya jangan di skip ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, nyalahin loncengnya, notifikasi biar agar gak ketinggalan di video-video berikutnya Semar Tunggal. Dan jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Bila ada yang saya bisa bantu, insya Allah saya dibantu atas izin Allah. Langsung aja komen ke kolom komentarnya. Terima kasih teman-teman.
dari segi mau menarik benda pusaka ya, kita harusnya dikhususkan dan diharuskan berdoa dulu biar keselamatan kita masing-masing. Dan apabila ada yang misalkan yang terganggu atau yang gimana hal-hal yang tidak inginkan ya, kita segi mipit-amitnya segi berdoa gitu ya, dari Meminta hati izin. kita meminta izin dari tempat-tempat yang kita mau napak tilas atau mau kita ngambil benda pusakanya gitu. Tapi kan tempat ini di atas gunung ya, jarang-jarang sekali ada pemukiman. Apa memang setiap penarikan benda pusaka, kan saya hanya menonton di video gitu. Ya, ya. Apakah tempat yang kemarin itu di sini atau beda, Kang? Oh, yang kemarin beda-beda kan, beda-beda berhubung sebagian rekan kita yang enggak ke sini. Oh, jadi ini tidak full gitu. Tidak full, dari segi tenaga kita kurang, apalagi ada sebagian saudara kita yang lagi nggak enak badan, yang tenaganya terkuras gitu. Jadi kita mengusul bahwa kita pindahkanlah pusaka dari tempat keramat ke lapangan yang terbengkalai. Oh, jadi saya kan kurang paham. Jadi memang bisa gitu prosesnya gitu ya. Bisa. Benda pusakanya memang ditempatkan di tempat yang A contohnya. Ya, Jadi karena mungkin supaya lebih mudah bisa mudah. dipindahkan ke tempat yang B gitu. Iya, Oh, gitu. Ada yang dikhususkan ini. Tapi kan ini juga lumayan perjalanannya gitu, Tapi lumayan kan yang kayak perjalanan. gitu kan perpindahan ya, Kang ya. Perpindahan. Harusnya di sana jadi di sini. Berarti harus butuh tenaga yang kuat atau kayak gimana? Emang, jadi tenaga kita harus full. Oh. Kalau ini sekitar bisa mencapai 70%-an lah. Apalagi kita kan dari tadi mau request benda pusaka itu ada 4 kan, berhubung misalkan Akang jauh-jauh dari apa namanya Kang, Subang ya, dari Subang ke sini, maka request lah dari jadi 5 gitu. Mungkin tenaga kita mudah-mudahan bisa keambil itu hak bagiannya sama Akang gitu. Jadi saya juga datang ke sini jauh-jauh sebenarnya penasaran dan ingin mewujudin mimpi saya itu bisa nggak gitu. Makanya saya pengen cerita tadi sama Akang. Iya. Itu mimpi saya itu bisa diwujudkan nggak? Tapi cuma saya penasaran benda pusaka yang saya mimpikan itu apa gitu. Oh, kalau Ya, dibahas mudah-mudahan bisa diwujudkan ya. nah gitu ya, atas izin Allah lewat Semar Tunggal ini kita membantu sesama lah, walaupun Akang misalkan jauh-jauh dari sana, misalkan dari Subang ke sini ya, khususnya ke Cililin ini, karena itu tidak mencukupi karena resiko ada kendala-kendala, misalkan ada halangan-halangan ya, terutama kita dari segi keuangan mungkin ya. Mudah-mudahan dari tim Semar Tunggal ini bisa mewujudkan cita-cita Akang, biar Akang nggak merasa gimana ya, aduh Gelisah. mimpi gelisah. Tapi hak bagiannya walaupun berbentuk benda-benda apa saja itu hak bagian Akang ya gitu. Tanpa kecuali, jangan dijual, jangan di gimana, yang penting kita itu hanya untuk hiasan aja gitu ya, hiasan aja, itu kenang-kenangan dari tim Semar Tunggal. Jadi sebelumnya saya juga terima kasih sudah dijamu di sini, diterima dengan baik oleh Semar Tunggal, bisa mewujudkan apa mimpi saya ini. Mudah-mudahan bisa ditarik ke benda pusakanya. Amin. Boleh dicek-cek dulu kan lokasinya, takutnya kan ini Akang kan pertama kali kesini ya, isi namanya rekan-rekan kita bawa benda-benda atau jenis macamnya, bolehlah ku Akang dilihat-lihat dulu gitu ya. Tapi disaksikannya jangan lupa ikuti terus channel Semar Tunggal, dan dari video-video berikutnya insya Allah bermanfaat buat tontonan kita semua. Amin ya Allah ya robbal alamin. Penarikan benda pusaka pada hari ini berpusat di tempat lapangan terbengkalai di atas gunung yang minim dengan cahaya dan penduduk. Dan seperti biasa, sebelum melakukan penarikan benda pusaka goib ini, didahului dengan doa bersama dan meminta izin pada kuncen setempat. Kali ini Semar Tunggal kedatangan tamu,
meminta tolong untuk menerawang isi dari mimpinya, dan ingin secara langsung menyaksikan adanya benda pusaka gaib tersebut. Mari kita saksikan secara bersama proses dari penarikan benda pusaka ini.
muncul secara bersamaan berkat doa dan bantuan dari rekan-rekan. Akhirnya benda pusaka berwujud paku bumi dapat terambil. Dan di lain sisi terjadi serangan tak kasat mata dari penunggu atau penghuni tempat ini melakukan penolakan, yang berimbas satu rekan kami harus dibawa pulang untuk menjauh dari area penarikan benda pusaka ini. Tadi kenapa ya Kang, ada apa gitu bisa sampai hampir semua tuh, saya lihat ada 3 orang kayak kesulitan gitu. Jadi ini ya Kang, kendalanya kita semua kan dari tadi ngebahas kira dari segi tenaga ya mungkin ya, yang terutama yang si Akang punya titisan semacam itu yang berat mah, itu semacamnya itu yang berat mah. Jadi semacam gini ya Kang, saya bahas ya titiknya itu semacam bendanya sangat mencekam gitu. Jadi bukan barang biasa gitu. Berarti ada kontak dari luar gitu. Ada kontak dari luar. Itu mengganggu atau mau mengasih atau mengganggu jalannya proses penarikan benda pusaka kan? Dari segi penarikan emang itu mengganggu. Itu mengganggu. Gitu. Mengganggu. Kita udah fokus ya. Segi dari penarikan benda pusaka itu yang tadi dari belakang ada yang nyerang tahu-tahunya gitu. Jadi kontak gitu, kontak alam gitu. Yang sebagian besarnya ini emang diceritain ya hak bagian Akang yang dari dibawa dari daerah Akang dari Subang ke sini. Jadi butuh tenaga yang kuat gitu ya. Dan nggak gampang gitu ngambil benda pusaka itu, ada perlawanan juga gitu. Nggak gampang. Cuman pertanyaan saya itu nanti kalau saya jadi ibaratnya kan saya tamu nih datang ke Semar Tunggal minta tolong, itu jadi memberatkan kan? Kalau memberatkan kan saya jadi tidak enak gitu nanti. Enggak Kang. Itu kan udah ada prosedurnya masing-masing. Kan saya selaku saya ya membantu sesama saudara mungkin ya, sesama saudara, dan saya dipinta segi dari doanya aja biar semuanya rekan-rekan berjalan kami dan tim lancar, Semar Tunggal berjalan dan lancar dan sukses lah mudah-mudahan ya. Siap. Jangan lupa ya Kang ya, saya segi bantu dorong doanya ya. Siap. Saya bantu doa.
Teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan ada tamu yang tidak diundang gitu ya teman-teman ya. Dan dari segi penarikan kita ada hambatan gitu ya, terganggu. Tapi alhamdulillah 4 barang udah dapat ya teman-teman. Ikuti terus ya. Setelah semua benda pusaka didapat berwujud 4 paku bumi, kali ini Semar Tunggal akan mencoba mewujudkan mimpi dari sang tamu yang timbul dari rasa penasarannya, ingin menarik sekaligus memiliki benda tersebut. Iya bu. Anjun. Yuk narik hiji barang teh kanggo ucapan anjeun kudu benar-benar awas anjeun lah dipain. Jin enong tuduhan lawan hideung teu. Cik namu cabuk hiji.
sifat Allah nuruni Muhammad cagat rupa kersani kalau sidat sifat gue. Kopi cepat kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok mana anu kurang di itu teh anu wargi sim abi teh sepadak tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah anu dongkap kana panggilan anjeun, kana ka panggilan anjeun. Sok tawaran kembali. Assalamualaikum ya hodam jasad dari Garut Baik. Anu ngawujud ya dina hiji pandangan anjeun nya tarima kembalinya soalnya juga pada tapi omat naon anu cantumkeun tadi teu pengen diperjualbelikan untuk koleksian. Saya mau nanya ke Akang tadi dalam proses penarikan benda pusaka yang sebelumnya gimana di sini kan Akang baru mengenal daerah sini, baru mengenal kita tim Semar Tunggal ini, gimana apakah ada rekayasa atau gimana dan dan semacam-macamnya. Jadi saya mewakili buat subscribernya Semar Tunggal. Jadi saya tadi lihat semua saya perhatikan, jadi semuanya itu nggak ada yang rekayasa. Saya juga kaget ini bisa dapat emas gitu. Dan seandainya kita kalau berandai-andai, kalaupun ini direkayasa, masa iya ki mau beli dulu ini gitu. Emas batangan asli ya. Tapi amanat yang tadi jangan dijual belikan ya, kemarin tadi cuma untuk koleksian aja. Kita segi membantu barang-barang apapun saja, tapi jangan dijual belikan gitu ya. Itu mimpi si Akang yang tadi ditanyain ke saya, bahkan rekan-rekan saya tim Semar Tunggal alhamdulillah tidak ada semacam apa-apa ya. Jadi sebelumnya saya mengucap terima kasih buat akang-akang di sini udah mau berkenan gitu mewujudkan mimpi saya. Ya.
atas izin Allah kita semua beri kesehatan walafiat. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya menyinggung si Akang, bila ada kata-kata rekan-rekan saya menyinggung si Akang. Saya memperwakili dari tim Semar Tunggal, mohon maaf lahir dan batin bila Akang misalkan sampai kapan-kapannya mulai lagi ke sini, pintu kita pintu silaturahmi kita kasih. Sebelumnya tadi kan ada beberapa barang, ntar aja ya kalau udah pulang sampai ke rumah kita bahas. Soalnya rekan-rekan saya tuh ada yang keletihan juga sebagian udah dibawa pulang duluan gitu. Jelas buat tim Semar Tunggal, saya dari pribadi ya, walaupun saya ikut serta dalam tim, mengucapkan berterima kasih kepada rekan-rekan semuanya bahwa saya udah dikasih jalan sama Akang ini, bahwa dari kolom komentar yang di video-video bahwa si Akang ini berkomentar dan komunikasi ke admin langsung ya, seperti malam ini kita dipertemukan sama si Akang ini yang dari sebabnya kan ya, maaf. Dan jangan lupa saksikan terus channel Semar Tunggal di video-video berikutnya. Mungkin di video yang ke-6 ya, penarikan benda pusakanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like dan komen. Kalau seandainya teman-teman semua berkenan, bolehlah kita secara bersama, secara bersaudara kita merapat lah gitu ya. Tapi saya diri pribadi mewakili rekan-rekan yang ada di sini, mohon maaf kepada teman-teman yang menonton video ini. Dari lahir saya, dari batin saya nggak ada unsur pengen mengusik satu sama lain. Kita secara damai aja. Dan salam rahayu, salam sampurasun, salam budaya. Channel Semar Tunggal.